Selanjutnya kepergian Evi, bocah perempuan yang dibunuh tantenya sendiri di Tangerang, Banten menyisakan kisah pilu. Ibu almarhum tak menyangka momen lebaran kemarin jadi momen terakhir anaknya rayakan hari kemenangan. Tim Net mendatangi rumah almarhumah yang dekat dengan TKP melihat saksi bisu pembunuhan keji Evi. Bendera kuning masih terpasang dekat rumah Evi di Desa Salembaran, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten. Pengajian atau tahlilan digelar agar kepergian bocah malang itu teriring doa. Sejumlah tetangga dan kerabat datang membantu ibu almarhumah persiapkan tahlilan di tengah duka yang masih terasa mendalam. Miris. Perkara uang senilai Rp300.000, nyawa seorang bocah berusia 7 tahun harus melayang di tangan orang terdekat. Dan good people, saya akan ajak Anda untuk menelusuri dan mengetahui bagaimana tempat kejadian perkara dan juga keseharian pelaku. Korban tinggal di kawasan padat penduduk. Meski demikian, pada jam kerja sepi warga hilir mudik. Dekat rumah duka ini pula, bocah perempuan yang baru berusia 7 tahun itu pergi dengan mengenaskan. Lalu jasadnya ditemukan di rumah sang tante, yang sekaligus pelaku hanya terhalang 4 rumah dari rumah korban. Sebagai kerabat dekat, jarak antara rumah korban dan juga pelaku ini hanya terhalangi oleh 4 rumah saja. Maka tak heran apabila aktivitas antara korban dan pelaku ini juga sering beriringan setiap harinya. Assalamualaikum, Cak. Belakangan terkuak pelaku yang bernama Lina ini memang punya perangai menakutkan. Seringkali emosian dan mengamuk pada siapapun jika sudah terlalu emosian. Bahkan bekas karyawan pabrik ini pernah mengusir anak keduanya. Gara-gara tak setor uang, pelaku juga bukan sekali 2 kali bikin onar dengan tetangga. Yang satu diusir sama, iya, kenapa Bu? Gara-gara duit. Dia kan anaknya seminggu gajian 300. Artian emaknya kasih ke semua ke emaknya. Terus kan namanya dia doyan ngerokok, doyan makan, ya. Nanti kalau minta melulu sama emaknya ngomel. Jadi itu emaknya dikasih duit pego nggak mau. Udahlah, kalau begini mah lu jangan ngikutin gua. Sono pergi. Lah anaknya diusir atau pergi sama emaknya. Jadi ngikutin bibinya yang si korban tuh. Evi tak terkecuali jadi korban. Pelaku keji menculik, menyekap lalu membunuh ponakannya sendiri dengan keji. Endingnya jasad bocah malang itu dibiarkan di gudang ini dengan tertutup spanduk kampanye. Ya, hingga hari ketiga setelah ditemukannya jenazah Evi, pihak kepolisian memang masih belum melakukan rekonstruksi dan di depan rumah pelaku ini masih dipasang garis polisi. Memang ini kemudian muncul dugaan bahwa korban ini kemudian telah dibunuh terlebih dahulu di kediaman pelaku sebelum akhirnya jenazah dipindahkan di bawah hiyo atau dupa untuk sembahyang hingga akhirnya ditemukan oleh warga pada malam hari. Imah ibu korban jadi orang paling terpukul dengan kepergian Evi. Anak cantiknya yang kerap ceria mengisi kesepian, kini telah berpulang selama-lamanya. Ibu korban mengaku memang sebelum kepergian sang anak, pelaku meminjam uang kepadanya tapi ditolak. Ia pun tak sangka penolakan ini jadi pangkal dendam kesumat pelaku. Minjem ke saya bukan sekali doang Pak, bahkan tiap minggu itu dia minjem terus sama saya. Apa saya nggak kasih kan kalau ada emang dia ini lagi kebarengan sama setoran saya kan pentingan bank. Terus pas saya nanya ke anak saya, Tot ada si Evi nggak main kesini, soalnya dia izin kemari mau minum obat, orangnya lagi pilek. Nggak ada, tahu kemana gitu. Emang dia mah orangnya yang pentingnya begitu, nyawa harus dia dibayar dengan nyawa. Dia biar ngerasain Pak gimana kehilangan anak yang sedang lucu-lucunya, apa-apa masih emak. Nasi sudah jadi bubur. Kepergian sang anak mau tak mau harus diikhlaskan, meski rindu datang tak terbendung. Imah pun tak menyangka momen lebaran kemarin jadi momen terakhir anaknya rayakan hari kemenangan.
terakhir lebaran sama pelaku masih kumpul bersama ya Bu? Kumpul masih bersama, orangnya mah biasa aja. Saya pikir mah dia mah nggak ada dendam, malah saya nggak tahunya dia memang perasaan yang sakit katanya. Saya yang mau sakit hatinya saya kan, uang saya nggak dikembalin kalau minjem. Ya dia kalau minjem lagi kan masih saya kasih Pak. Tapi Kurang itu baik apa saya? ya ada pengakuan langsung dari dia bahwa sakit hati sama ibu. Dia ngomongnya bukan sama saya, dia ngomongnya sama polisi, katanya sakit hati sama saya. Saya nggak tahu sakit hatinya di mana kan. Kalau minjem duit ya saya kasih. Terus kalau dia bayar saya ambil, kalau enggak mah enggak. Evi sang bocah ceria itu memang sudah diikhlaskan pergi. Namun hukuman pada pelaku tetap harus ditegakkan. Ancaman 15 tahun penjara pun menanti. Mujur tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Kasus ini diharapkan bisa menjadi pengingat bahwa niat jahat bisa datang dari orang-orang terdekat. Anand Surya, Eki Rizky melaporkan untuk NET.